Halo semuanya, ini adalah video part 2 untuk Simple LR. Oke, kita langsung saja ke grammar yang akan kita selesaikan. Grammarnya adalah seperti ini: F menghasilkan H, F, B, D, H. Kemudian H menghasilkan A kecil dan juga buka kurung tutup kurung F. Nah, string yang akan diuji itu adalah buka kurung A, B, D, A. Oke? Karena kita akan mengerjakan SLR di mana reduce-nya akan diisi di follow, maka kita perlu mencari nilai follow terlebih dahulu. Follow yang akan kita cari ada dua. Yang pertama itu adalah follow F. Yang pertama adalah follow F dan yang kedua adalah follow H. Oke, follow F. Karena F itu adalah star symbol, maka follow-nya adalah dolar. Kemudian kita cari lagi di CFG soal, apa yang mengikuti F? Yang mengikuti F itu adalah B. Apa yang mengikuti F selanjutnya? Yang mengikuti F selanjutnya adalah tutup kurung. Jadi follow dari F itu adalah dolar, B dan tutup kurung. Selanjutnya follow H. Apa yang mengikuti H? Yang mengikuti H tidak ada. Kalau tidak ada yang nge-follow, berarti follow-nya sama dengan follow F, di mana follow F itu adalah dolar, B dan tutup kurung. Oke, masih ada H kedua. Kita cek H kedua, apa yang ngikutin H yang kedua? Yang ngikutin H yang kedua nggak ada, maka follow-nya sama dengan follow F, yang mana tadi kita sudah tulis, jadi tidak perlu ditulis secara berulang. Jadi kita dapatkan nilai follow dari F itu adalah dolar, B dan tutup kurung, sementara nilai follow dari H itu adalah dolar, B dan tutup kurung juga. Oke, kita start untuk membuat diagram transisi sebagai step pertama. Kita buatkan I0 terlebih dahulu. Jangan lupa untuk memulai membuat I0, kita buatkan augmented grammar, grammar yang menghasilkan star symbol. Star symbolnya adalah F. Jadi kita akan buat grammar yang menghasilkan F. Untuk memproduksinya atau variabel yang digunakan bebas, yang penting bukan F dan H. Jadi kita buat F accent. Kemudian F kita pisahkan menghasilkan H. F menghasilkan if, B, D, H. Kemudian H menghasilkan A. H menghasilkan buka kurung F tutup kurung. Tambahkan titik di setiap awal hasil produksi. Oke. Baru kemudian jadilah stage yang pertama, yaitu I0. Oke, seperti biasa dalam proses pembuatan diagram transisi yang kita lakukan adalah kita akan menggeser titiknya yang tadinya ada di awal hasil produksi menjadi di akhir hasil produksi. Oke, ada grammar pertama, grammar kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang pertama kita lakukan penginputan F terlebih dahulu. Jadi titiknya ada sebelum F dan kita geser menjadi setelah F. Bentuk grammarnya jadi F accent menghasilkan F titik. Oke, selesai. Kemudian kita cek lagi apakah ada grammar yang bisa penginputan F lagi. Ternyata ada, yaitu di grammar nomor 3. Maka kita bawa di stage yang sama. Jadi F menghasilkan F titik B, D, H. Oke, setelah kita cek sudah tidak ada lagi yang bisa penginputan F, maka ini kita close dan kita berikan label sebagai I1. Oke. Selanjutnya kita ke grammar nomor 2, yaitu penginputan H. Jadi F menghasilkan H titik. Titiknya tadinya ada sebelum H, kemudian kita geser jadi setelah H.
Oke, ini adalah I2 karena sudah tidak ada lagi grammar yang bisa penginputannya H, maka kita close untuk I2-nya. Selanjutnya adalah grammar dengan penginputan A kecil. Maka H menghasilkan A kecil titik, ini I3. Oke. Kemudian selanjutnya dengan penginputan buka kurung. Buka kurung. Jadi H menghasilkan buka kurung titik F tutup kurung. Oke, kita ketemu variabel F setelah pemindahan titik, maka kita balik ke I0, kita cari grammar yang pemproduksinya F. Ada dua, yaitu grammar nomor 2 dan grammar nomor 3. Maka grammar nomor 2 dan grammar nomor 3-nya kita bawa ke I yang sedang kita kerjakan. Jadi oke, pertanyaan selanjutnya ya. Tadi sempat ke mute mikrofonnya. Jadi kita bawa grammar nomor 4 dan grammar nomor 3 karena kita ketemu variabel H di sini. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi. Bu, ini masih ada nih variabel lagi setelah titik, yaitu variabel F. Kita perlu bawa lagi nggak grammar nomor 2 dan grammar nomor 3? Jawabannya adalah tidak, karena sudah pernah kita bawa, yaitu di sini. Oke, karena kalau kita bawa lagi itu akan ngeloop terus-terusan ya. Jadi sudah cukup satu kali saja dibawanya di stage I yang sama. Nah, maka ini kita close, kita beri label dia sebagai I4. Oke, kemudian kita naik lagi ke I1. I1 grammar pertamanya itu sudah selesai. Yang ini sudah selesai. Tapi grammar keduanya itu belum selesai. Jadi grammar keduanya itu masih bisa dilakukan penginputan B. Jadi F menghasilkan FB titik, geser titiknya ya, satu karakter, DH. Oke. Ini kita close, kita beri label dia sebagai I5. Oke, kemudian yang ini sudah selesai, maka ini nanti akan jadi R2. Yang ini juga sudah selesai, maka ini nanti akan jadi R3. Oke, kita ke I4. I4 masih banyak grammar yang belum selesai. Jadi yang pertama kita lakukan penginputan F ya. Penginputan F, jadi H menghasilkan buka kurung F titik tutup kurung. Oke, dicek lagi, ada nggak grammar di I4 yang bisa penginputan H lagi? Ternyata masih ada nih, yaitu grammar nomor ketiga. Nah, kita masukkan dalam satu I yang sama. Jadi di sini F menghasilkan F titik BDH. Oke, cek lagi. Jangan-jangan ada lagi yang bisa penginputannya F. Ternyata sudah tidak ada. Maka ini kita close sebagai I6. Oke. Kemudian inputan selanjutnya adalah H.
Dengan inputan H itu akan sama dengan I2 ya. Coba kita buktikan, berarti F menghasilkan H titik ya. Persis sama seperti I2. Jadi di sini kita cukup tulis labelnya saja. Tidak perlu ditulis secara detail isi I-nya itu apa. I2. Oke. Selanjutnya adalah dengan inputan A kecil. Ini akan sama dengan I3. Oke. Dengan inputan buka kurung, ini akan sama dengan I4. Nanti teman-teman boleh coba ya. Ini akan sama dengan I4 nih. Yang ini. Jangan penginputan buka kurungnya. Oke, lanjut kita naik ke atas. I5-nya belum selesai. Jadi I5 masih bisa penginputan D. Grammarnya jadi F menghasilkan F, B, D, titik H. Oke, kita ketemu variabel H. Maka kita ambil ini nih yang ada di 0. Ya, diambil saja tanpa dipindahin titiknya. Jadi H menghasilkan titik A, H menghasilkan titik buka kurung F tutup kurung. Oke, ini adalah I berapa tadi? Kita sudah sampai I6, berarti selanjutnya adalah I7. Lanjut ke I6. I6 penginputan tutup kurung. Jadi H menghasilkan buka kurung F tutup kurung titik. Oke. Ini I8. Dengan penginputan B. Dengan penginputan B itu akan sama dengan I5 ya teman-teman ya. Jadi I5 itu kan nih ya. FB titik DH. Jadi akan sama aja. Jadi kita cukup tuliskan labelnya saja. Nah ini baru selesai. Ternyata kita belum selesai kawan-kawan. Sorry, masih ada I7 nih yang perlu di-expand lagi, dilakukan penginputan. Oke, I7 yang pertama kita input H. Jadi F menghasilkan FB D H titik. Oke, ini adalah I berapa sekarang? Ini adalah I9. Oke. Dengan inputan A itu akan sama dengan I3. Apa itu I3? I3 adalah ini nih ya. H menghasilkan A titik. Tidak terlihat seperti 3, oke. Dengan inputan buka kurung. Kalau inputan buka kurung tadi sama dengan apa? Sama dengan I4. Jadi ini sama dengan I4. Oke, itu dia teman-teman diagram transisinya untuk soal yang ini. Ini baru step 1. Step keduanya itu adalah membuat tabel SLR, di mana kita menggunakan follow-nya adalah di bagian ini ya. Jadi dari gambar ini, dari gambar diagram transisi ini yang selesai itu adalah I2, I3, kemudian I8 yang akan jadi R8 nantinya. Kemudian I9 yang akan jadi R9 nantinya ya. Jadi nanti ada R2, R3, R8 dan R9. Sisanya itu adalah shift ya. Step kedua, tabel LR. Yang pertama apa tadi namanya? Sorry, tabel SLR. Yang pertama itu adalah diagram transisi. Oke, kemudian nanti merujuknya ke diagram transisi ya. Dia sampai dengan I9, jadi kita butuh baris sampai dengan 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Actionnya itu adalah semua apa? Semua terminal. Oke, kalau dari soal ini terminalnya ada apa saja? Terminalnya ada A,
ada B, ada D, ada buka kurung, ada tutup kurung. Itu adalah untuk kebutuhan action. Jadi ada A, ada B, ada D, ada buka kurung, ada tutup kurung, ada dolar. Gotonya adalah variabel. Variabelnya cuma ada 2 ya tadi, yaitu F dan H ya. Oke. Kita pisahin dulu. Miring sekali. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini referensinya, mengerjakannya adalah dari diagram transisi ya. Baris keempat maka merujuk ke I4, baris ke-6 maka merujuk ke I6, baris ke-9 maka merujuk ke I9. Oke, kita cek I0. I0 ada penginputan apa saja? I0 itu ada penginputan F, di mana dia ke 1. Jadi oke. Gini. I0, jadi sambil dilihat diagram transisinya ya teman-teman ya. I0 dengan inputan F, dia ke 1. Dengan inputan H, dia ke 2. Dengan inputan A kecil, dia ke shift 3. Dengan inputan buka kurung, dia ke shift 4. I1 satunya sudah ACC nih si augmented grammarnya, berarti dia ACC di dolar. Tapi selain ACC dia ada penginputan 1, yaitu penginputan B, dimana dengan penginputan B dia ke 5. Jadi I1 dengan penginputan B dia ke shift 5. I2 sudah selesai, maka dia reduce. Reduce-nya diisi di mana? Reduce-nya diisi di follow apa, Bu? Oke, kita lihat R2 ya. R2 akan diisi di follow-nya si variabelnya, yaitu follow F. Apa tadi follow F? Follow F itu adalah ini. Dolar B tutup kurung. Jadi R2 akan kita isi di dolar, akan kita isi di B, dan akan kita isi di tutup kurung. R3 I3 juga selesai, maka akan kita isi reduce. R3 diisi di mana? Di follow H. Apa follow H? Dolar B tutup kurung. Jadi R3 ada di dolar, ada di B, ada di tutup kurung. Nah, I4 ada 4 penginputan. Pertama dengan F dia ke 6. Oke, dengan H dia ke 2. Dengan A kecil dia ke 3. S3. Dengan buka kurung dia ke 4. Oke. I5 dengan D dia ke I7. I5 dengan inputan D dia ke shift 7. Inputannya cuma 1 ya, I5. I6 dengan inputan tutup kurung ke 8. S8 ditutup kurungnya. Dengan inputan B dia ke 5. Dengan inputan B dia ke 5. Oke. I berapa selanjutnya? I7 dengan inputan H ke 9. Belum dibuat garis pemisahnya. Dengan inputan A kecil dia ke 3. Dengan inputan buka kurung dia ke S4. I8 sudah selesai ya, berarti reduce 8 diisi di mana? Di follow H. Follow H adalah dolar B tutup kurung. Jadi sini R8 di dolar, R8 di B, R8 di tutup kurung.
I9 juga sudah selesai, maka di R9 akan kita isi di follow F, di mana follow F itu adalah dolar. Jadi R9 di dolar, R9 di B, R9 ditutup kurung. Karena follow dari F itu adalah dolar B dan tutup kurung. Oke, bagaimana cara menentukan kita akan ngisinya di follow mana? Misalnya ada grammar A menghasilkan B titik, terus C menghasilkan D, B, M titik misal. Cara ngisinya adalah kalau yang ini akan kita isi di follow A, reduce-nya. Kalau reduce yang ini akan kita isi di follow C. Jadi gitu cara ngelihatnya ya teman-teman ya. Cara menentukan oh iya kita akan mengisi dia di follow variabel apa gitu. Lihat memproduksinya itu adalah variabel apa di I yang selesai tersebut. Nah, lihat I2 itu pemproduksinya F. Berarti R2 akan diisi di kolom follow F. Lihat I8 itu adalah H menghasilkan buka kurung F tutup kurung. Berarti R8 akan diisi di kolom follow H. Nah, pastikan pada saat pencarian value set dari follow itu teman-teman harus benar agar tidak keliru pada saat pengisian reduce-nya. Oke, selanjutnya kita mau melakukan pembuktian string. Apakah apa stringnya tadi? Buka kurung ABDA itu accepted atau tidak? Itu sebagai step 3 ya. Tabel parsing. Ada 3 kolom utama yaitu ada stage-nya 0 sampai berapa ya tadi ya? 0 sampai 9. Oke, jadi di sini ada pembuktian string itu ada stack, ada input, ada output. Oke. Inputannya adalah string yang mau kita uji yaitu A, B, D, A tutup kurung dolar. Stack pertama itu adalah dolar 0. Kalikan antara stack terkanan dengan inputan terkiri. 0 ketemu buka kurung. 0 ketemu buka kurung. Lihat di tabel SLR-nya. 0 ketemu buka kurung itu S4. Kalau shift gimana? Ambil inputan dan ambil output ya. Jadi dolar 0 inputannya ambil, buka kurung, outputnya ambil 4. Sudah diambil buka kurungnya di sini berarti sisa A, B, D, A tutup kurung dolar. Oke. 4 ketemu A, 4 ketemu A nih S3. Lagi-lagi kita ketemu shift, ambil lagi inputannya. Dolar 0 buka kurung 4 A 3. Jadi di sini di sisa BDA karena tutup kurung karena A-nya sudah dibawa ke inputan. 3 ketemu B. 3 ketemu B itu adalah R3. Nah, kalau reduce nih kita harus lihat diagram transisi. Yang R3 tuh tadi apa sih? Yang R3 itu adalah ini nih teman-teman ya. Yaitu yaitu H menghasilkan A. Kita balik lagi ke sini. Yaitu H menghasilkan A karena bottom up berarti A-nya jadi H. Reduce A ini akan jadi H di step berikutnya. Jadi dolar 0 buka kurung 4H. Angka 3-nya kemana Bu? Angka 3-nya ikut ke reduce juga ya. B, D, A tutup kurung dolar. Oke. H ketemu B bisa? Enggak bisa. Kenapa? Karena stacknya itu harus angka yang mau disilangkan. Kalau dia paling kanannya itu variabel atau terminal, maka kita silangkan 2 karakter terakhir dari stack. Yaitu 4 ketemu H. 4 ketemu H itu adalah 2. Oke, jadi di sini dolar 0 buka kurung 4H 2. Oke, ini masih sama.
BDA tutup kurung dolar. 2 ketemu B. 2 ketemu B itu adalah R2, R2, maka kita cek I2 di diagram transisi. I2 di diagram transisi itu adalah ini, yaitu F menghasilkan H. Yaitu F menghasilkan H. Jadi karena dia bottom up, jadi hanya jadi F. Jadi ini H itu akan ke reduce jadi F pada tahap berikutnya. Jadi di sini dolar, 0 buka kurung 4 hanya jadi F. Oke. BDA tutup kurung, masih belum ada inputan yang keambil lagi. F ketemu B nggak bisa karena sama-sama karakter variabel atau terminal ya. Sementara stack yang disilangkan itu harus berupa angka. Terus kalau tekanannya bukan angka gimana tadi? Jadi yang disilangkan itu adalah 2 karakter terakhir atau 2 karakter tekanan dari stack ya. 4 ketemu F. 4 ketemu F besar itu adalah 6 ya. Jadi di sini 6. Sini dolar 0 buka kurung 4 F. 6-nya dibawa ke sini ya. BDA tutup kurung dolar. 6 ketemu B. 6 ketemu B kecil itu adalah S5. S5. Kalau shift berarti ambil inputan dan ambil angka shiftnya ya. Jadi di sini dolar 0 buka kurung 4 F6 ambil inputannya. B ambil shiftnya yaitu 5. B-nya sudah dibawa ke stack, jadi di sini sisa DA tutup kurung dolar. 5 ketemu D. 5 ketemu D kecil. Mana tuh? Nih, S7. Lagi-lagi kita ketemu shift. Jadi kita bawa lagi inputannya ke stack. Jadi dolar 0 buka kurung 4 F6 B5. Inputannya ambil D, shiftnya ambil 7. Oke, berarti sisa A tutup kurung dolar. 7 ketemu A. 7 ketemu A kecil. Shift 3. Jadi shift lagi. Jadi ambil lagi inputannya dan shiftnya ke stack. Dolar 0 buka kurung 4 F6 B5 ditulis ulang dulu yang di atas D7. Ambil A di inputan dan ambil angka 3 di output. Oke, seperti ini. A-nya sudah dibawa ke stack, jadi di sini sisa tutup kurung dan dolar. 3 ketemu tutup kurung. 3 ketemu tutup kurung. Mana tuh? Ini R3. Tadi kita sudah pernah dapat R3 di step sebelumnya ya, yaitu ini. Oke. Jadi H menghasilkan A kecil karena bottom up, maka A kecilnya jadi H. Jadi A kecil ini pada step berikutnya akan jadi H besar. Dolar 0 buka kurung 4 F6 tulis ulang dulu B5 D7. A-nya jadi apa tadi? A-nya jadi H. Oke, di sini masih sama. Tutup kurung dan dolar. H ketemu tutup kurung nggak bisa karena stacknya harus angka, maka 7 ketemu H. 7 ketemu H 9. Oke, jadi di sini 9-nya kita bawa 0 buka kurung 4 F6 B5 D7 H 9. Oke. 9 ketemu tutup kurung. 9 ketemu tutup kurung itu adalah
R9. Oke, R9. Berarti kita rujukannya I9 nih. I9 isinya apa ya? Kita ke diagram transisi dulu. Oke, ini adalah I9, yaitu F menghasilkan, nih ini ya. F menghasilkan FBDH. Oke, kita bawa ke sini. F menghasilkan F besar BDH. Oke, jadi FBDH akan kerejus jadi F. Jadi dari sini nih FBDH itu akan kerejus jadi F. Maka next stepnya 0 buka kurung 4 F, betul. Tutup kurung dolar. F ketemu tutup kurung gak bisa. Maka dua karakter terakhir dari si stack, yaitu 4 ketemu F. 4 ketemu F besar. Nih 6. Oke. 6. Di dolar 0 buka kurung 4 F 6 tutup kurung dolar. 6 ketemu tutup kurung. 6 ketemu tutup kurung itu adalah S8. Oke, shift berarti bawa inputannya. Dolar 0 buka kurung 4 F 6, inputan tutup kurungnya di bawah, angka shiftnya di bawah, berarti di sini sisa dolar. 8 ketemu dolar. 8 ketemu dolar itu adalah R8. Jadi kita cek I8. Apa itu I8? Nih, yaitu H menghasilkan buka kurung tutup kurung F. Jadi H menghasilkan buka kurung F tutup kurung. Jadi buka kurung F tutup kurungnya itu akan jadi H. Ini itu akan jadi kerejus jadi H. Dolar 0 H dolar. H ketemu dolar nggak bisa ya. Maka dua karakter terkanan dari stack yaitu 0 ketemu H. 0 ketemu H itu, mana 0 ketemu H itu adalah 2 ya. 0 ketemu H itu adalah 2. 2. Oke. Dolar masih panjang ya. 0H2 dolar. 2 ketemu dolar. 2 ketemu dolar itu adalah nih R2. Ya. Tadi kita sudah pernah ketemu R2 di step sebelumnya, yaitu nih ya, yaitu F menghasilkan H. Berarti H-nya akan jadi FH. Ini nih akan jadi F pada tahap berikutnya. Oke, jadi dolar 0 F dolar. F ketemu dolar nggak bisa, maka 0 ketemu F. 0 ketemu F itu adalah 1. Baru dolar 0 F 1 dolar. 1 ketemu dolar. 1 ketemu dolar itu adalah accepted atau ACC. Nah, kalau sudah ACC, maka tahapannya selesai, teman-teman. Jadi itu adalah penyelesaian grammar dengan algoritma SLR. Yang harus diingat adalah bahwa algoritma SLR penyelesaiannya membutuhkan pencarian value dari follow set.
Untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan pengisian reduce-nya. Jadi pastikan pada saat pencarian nilai follow setnya itu teman-teman tepat sehingga tidak salah pada saat pengisian reduce. Karena kalau salah pengisian reduce itu akan berpengaruh pada tahap tabel parsingnya. Karena algoritma LR itu berkesinambungan, berkelanjutan antara satu step dengan step sebelumnya. Jadi kalau tabel parsing referensinya adalah tabel SLR referensinya adalah diagram transisi. Jadi salah di awal akan mempengaruhi kesalahan-kesalahan berikutnya. Oke, thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video penjelasan tentang LR.